Kabupaten Maluku Tengah yang kita hormati, serta para staf Bawaslu Provinsi Maluku yang hadir, yang juga kita hormati, dan sangat kami banggakan Bapak Ibu Kepala Desa atau Kelurahan dan juga atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini yang beta hormati dan beta banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua masih diberi kesehatan sehat, masih berjumpa di sini dalam satu agenda, dan ini adalah agenda nasional Bawaslu secara keseluruhan di wilayah provinsi se-Indonesia, dan kali pertamanya Bawaslu provinsi yang akan melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan kepala desa. Tujuan daripada kegiatan ini yang pertama bahwa kita melihat perkembangan yang terjadi ya pada pemilu 2024 kemarin. Ternyata indeks kerawanan pemilu yang ada di Provinsi Maluku itu naik dengan keterlibatan kepala desa dan aparat desa. Kalau di pemilu 2019 itu keterlibatan ASN sangat meningkat, karena pada saat keterlibatan ASN itu sangat meningkat sehingga kami melakukan sosialisasi dan sebagainya, ternyata kita tidak menyentuh kepala desa. Sehingga pada pemilu 2024 kemarin ternyata IKP untuk Provinsi Maluku itu salah satunya adalah keterlibatan kepala desa dalam kampanye maupun dalam kepentingan-kepentingan terkait dengan pemilu di tahun 2024 itu sangat tinggi. Sehingga dari IKP inilah maka Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan kegiatan secara sistematis, ya, secara terstruktur, bahwa kita harus menyentuh kepala desa, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bagaimana melahirkan demokrasi yang bersih, demokrasi yang jujur dan adil. Nah, itu adalah keterlibatan kita semua. Kenapa harus kepala desa? Karena kepala desa dan perangkat desa adalah ujung tombak daripada pergerakan, ya, baik itu pergerakan massa maupun pergerakan terkait dengan sukses tidaknya pelaksanaan pemilu atau pemilihan nantinya. Yang kedua, bahwa keterlibatan kepala desa ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri, karena yang punya warga masyarakat itu adalah kepala desa. Sehingga kalau kita sudah menyentuh kepala desa, berarti persoalan-persoalan yang terjadi di desa tidak akan terjadi lagi. Misalnya sekarang kita sudah masuk pada tahapan penetapan daftar pemilih sementara. Kami berharap untuk penetapan daftar pemilih sementara ini juga kepala desa sangat punya peran penting dalam bagaimana seluruh warga masyarakat yang ada di setiap desa itu sudah harus terdaftar dalam daftar pemilih sementara ini, sehingga nantinya pada tanggal 27 November 2024, yaitu hari pemungutan suara, katong sembakalai lagi Bapak Ibu terkait dengan warga yang belum masuk dalam daftar pemilih dan sebagainya. Nah, ini adalah langkah awal kita berjumpa dengan Bapak Ibu Kepala Desa atau yang mewakili, tujuannya agar katong punya satu pemahaman yang sama terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh kepala desa pada tahun-tahun politik ini dan apa yang tidak bisa. Undang-Undang 10/2016 itu sudah sangat jelas, pasal 70, 71, dan 72. Begitu juga terkait dengan Undang-Undang ASN yang di dalam juga terkait dengan netralitas ASN atau aparat sipil negara dan juga kepala desa. Bahwa kepala desa ASN dan kepala desa itu tidak bisa terlibat atau melibatkan diri dalam konflik kepentingan terkait dengan pelaksanaan pemilu.
Karena kepala desa itu dia tidak bisa terlibat. Yang pertama bahwa kalau untuk melakukan yang dilarang itu adalah pada saat tahapan kampanye, ya. Jadi pada saat kampanye, kepala desa ini dilarang untuk menyiapkan lokasi misalnya, ya, menyiapkan lokasi, lalu menyiapkan tempat untuk tim sukses atau tim kampanye melaksanakan kampanye, atau menyuruh warga untuk mengikuti kampanye dan sebagainya. Itu dilarang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hadir mengikuti kampanye dengan catatan bahwa Bapak Ibu hadir tidak membawa terkait dengan perangkat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya dengan mobil, dengan motor, dengan baju dinas dan sebagainya. Karena Bapak Ibu juga punya hak pilih untuk mendengarkan visi dan misi. Jadi tidak dilarang Bapak Ibu. Yang dilarang itu adalah Bapak Ibu hadir lalu membawa warga atau menyuruh orang untuk hadir atau menyediakan tempat atau menyampaikan kepada publik bahwa saya mendukung si A, si B dan si C dan sebagainya. Itu tidak bisa Bapak Ibu, ya. Jadi karena kemarin pada pemilu 2024 kami menangani kasus terkait dengan keterlibatan kepala desa. Ada kepala desa yang mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa ada aturan bahwa kepala desa itu dilarang untuk hadir kampanye. Jadi kalau Bapak Ibu diundang, berarti Bapak Ibu tidak bisa hadir. Karena undangan itu pasti ada komitmen yang dibangun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah pemahaman, salah persepsi bahwa karena kami diundang oleh calon misalnya atau oleh tim sukses, Bapak Ibu dilarang untuk hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ya sebentar ada materi yang dipaparkan, ada dari pusat dan juga dari Universitas Patimura. Mohon sama-sama kita mendengarkan materi tersebut sehingga kita punya pemahaman yang sama terkait dengan sejauh mana sih keterlibatan kepala desa bisa terlibat dalam pemilu seperti pemilihan kepala daerah nantinya. Karena persoalan-persoalan yang terjadi selama ini biasanya calon-calon itu mereka orang Ambon bilang share itu kepala desa saja. Kalau kepala desa itu aman, berarti negeri tersebut aman sudah, tidak usah masuk-masuk lagi seperti itu. Mohon pengertian Bapak Ibu bahwa ya kalau tidak ada laporan atau tidak ada temuan dari Bawaslu, berarti Bapak Ibu aman. Tetapi kalau ada Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu akan berhadapan dengan kami. Yang di dalamnya bukan kami sendiri, ada polisi, ada jaksa yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu. Sehingga kami berharap Bapak Ibu dengan adanya sosialisasi dan kegiatan ini akan sama-sama katong ke depan melahirkan pemimpin atau menghasilkan demokrasi ini, demokrasi yang bersih, yang sehat, for katong punya anak cucu ke depan Bapak Ibu. Ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu satu tim sukses misalnya datang ke negeri, bawa sembako dan sebagainya, tidak kepada Bapak Ibu tetapi kepada warga. Kalau Bapak Ibu mengetahui ini, mohon Bapak Ibu melakukan pencegahan, ya, membantu Bawaslu untuk sama-sama katong menjaga ini. Jangan sampai begitu mereka memberikan sesuatu 5 tahun kemudian baru don datang dia katong punya negeri ini lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kami yang berdiri di sini pasti Bapak Ibu bilang bikin diri mengerti dan sebagainya. Seng Bapak Ibu, katong seng mau berhadapan dengan Bapak Ibu nantinya. Karena sanksi keterlibatan kepala desa itu adalah pidana Bapak Ibu. Katong juga seng mau mempidanakan orang hanya karena uang 100.000, hanya karena uang 50.000 Bapak Ibu. Makanya kegiatan ini dilakukan untuk bagaimana katong melakukan pencegahan sehingga tidak akan terjadi suatu saat nanti katong akan panggil Bapak Ibu ya bersama-sama dengan polisi dan jaksa dan sebagainya. Katong menghindari itu dengan melakukan pencegahan-pencegahan dengan sosialisasi bagaimana sejauh mana keterbatasan kepala desa terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
karena konflik untuk pemilihan kepala daerah ini sangat besar Bapak Ibu, beda dengan pemilu. Kalau pemilihan kepala daerah ini akan ada ya pertarungan antara suku dengan suku, ya, agama dengan agama dan sebagainya, sehingga yang bisa menetralisir semua ini ya, yang bisa berdiri dan netral itu adalah kepala desa, karena kepala desa punya warga yang nanti menjadi pemilih, yang nanti menjadi peserta kampanye, juga yang nanti coblos pada hari pemungutan suara nanti. Sehingga katong harus langsung kepada kepala desa dengan tujuan bahwa suatu saat nanti ada negeri atau ada desa yang bersedia untuk menjadi desa anti politik uang atau desa anti serangan fajar. Kalau untuk Maluku Tengah, yang pertama kami lakukan di tahun 2019 itu adalah desa negeri Hitumesing. Tapi kemarin Bapak Rajanya juga kami panggil karena ada keterlibatan kehadiran pada saat kehadiran calon presiden Cawapres 02. Ternyata yang dihadirkan ya adalah kepala raja. Jadi apakah raja itu beda dengan kepala desa? Ternyata pemerintahannya berbeda. Kalau pemerintahan untuk kepala desa, dia akan mengurusi terkait dengan administrasi, sedangkan raja adalah mengurus terkait dengan persoalan adat di dalam negeri. Seperti itu. Harapannya bahwa karena katong di sini semua hampir lebih banyak adalah negeri adat, kami berharap tidak ada campur aduk antara raja dan kepala desa, sehingga katong juga sering bingung bahwa apakah Bapak Ibu hadir di situ sebagai raja atau Bapak Ibu hadir di situ sebagai kepala desa, karena kepala desa merangkap sebagai raja. Kalau kepada kepala desa di-SK-kan oleh bupati, tapi raja tidak, kan? Raja di-SK-kan oleh sendiri atau kepala-kepala ini yang ada di negeri, seperti itu. Nah, saya kira seperti ini yang perbedaan-perbedaan ini yang harus dituangkan juga di dalam, walaupun katong untuk Maluku Tengah kan sudah ada perda, ya, perda nomor 1. Nah, bahwa mengatur juga terkait dengan pemerintahan desa, mengatur terkait dengan raja dan negeri, seperti itu. Jadi harapan kami bahwa Bapak Ibu ke depan nanti pada saat tahapan ya penetapan pendaftaran nanti pada tanggal 27 dan penetapan kita akan masuk di bulan September itu dengan tahapan kampanye. Harapan katong bahwa Bapak Ibu mohon tidak melibatkan diri atau terlibat terkait dengan kepentingan-kepentingan daripada calon kepala daerah, tim sukses maupun tim kampanye nantinya Bapak Ibu. Itu saja harapan kami. Semoga negeri ini ya yang selama ini sudah dijaga dengan baik, ke depan juga akan dijaga dengan baik dengan tidak adanya ya politik uang, tidak adanya politisasi sara dan sebagainya. Itu akan kembali kepada diri katong masing-masing Bapak Ibu. Semoga negeri yang katong cintai ini ke depan juga katong akan memberikan yang terbaik untuk katong punya anak cucu. Dengan demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, harapannya bahwa melalui Pak Sekda yang hadir, kami berharap bahwa kepala desa kurang lebih 68 yang kami undang ini bisa menjadi contoh untuk ada desa yang bersedia menjadi desa anti politik uang, sehingga ada wacana juga di pusat bahwa ternyata di Maluku itu juga ada desa yang bersedia bahwa kami tidak mau menerima politik uang, seperti itu. Harapan kami Pak Sekda juga mendukung kegiatan kami ini sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan politik uang di Kabupaten Maluku Tengah yang kita cintai ini. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami mengakhiri, kami mengundang juga dengan hormat pada saatnya nanti Pak Sekda mewakili Pak PJ Bupati
dapat memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi terkait dengan netralitas kepala desa pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam.